Jadi begini, penguatan hukum ini bahwasanya salah satu orientasinya ini adalah penting bagi masyarakat itu bagaimana masyarakat itu memahami secara implisit atau secara keseluruhan, secara utuh pemahaman tentang hukum itu sendiri. Sehingga pada saat masyarakat ini diberi pemahaman atau diberi sosialisasi terkait hukum, agar mereka semakin minimal atau minim sekali terkait dengan kasus-kasus hukum yang yang diterima oleh masyarakat. Ya, itu orientasinya ke sana. Jangan sampai nanti setelah kita beri pemahaman hukum, sosialisasi terkait hukum, tapi malah mereka tidak menjadi dewasa hukum, tapi malah dia miskin hukum. Nah ini kan yang dikatakan seperti itu. Tapi saya yakin bahwa masyarakat kita tidak seperti itu. Jadi masyarakat kita SDM-nya dan banyak sudah orang-orang itu yang sudah pintar, sehingga mereka begitu diberi pemahaman tentang hukum, mereka sudah bisa memaknai dan mengartikan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini, dan sehingga mereka akan meminimalisir tingkat kasus-kasus hukum itu sendiri. Halo Emor, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanar kali ini dan set baru. Kamu bisa lihat setnya ada yang beda Emor. Ini set baru, fresh. Baru kita launching hari ini dan launchingnya, wah nggak kaleng-kaleng. Fanar sudah datangin langsung Pak Marjono dari Komisi A DPR Jawa Timur Pak ya. Sekali Mas. Nah ini set kita baru nih Pak, kebetulan Pak. Ada gambarnya Pak. Biasanya kan nggak ada, sekarang ada gambarnya nih Pak Marjono. Karena set baru dan Pak Marjono di sini dari Komisi A, kayaknya lebih afdol kalau kita bahas yang agak penting, nggak agak sih, penting banget sih ini Pak, soal supremasi hukum Pak. Nah ini kan bidangnya Pak Marjono dari kebetulan Komisi A kan. Kalau kita bicara supremasi hukum Pak, mitranya itu lebih ke teman-teman pengadilan atau kejaksaan sebenarnya Pak Marjono. Jadi yang namanya APH ini kan beberapa unsur, banyak APH. Jadi salah satunya itu ada di tingkat kejaksaan, kemudian ada di Polri, ada di pengadilan. Bahkan sekarang kita juga menjalin komunikasi juga dengan KPK dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali yang harus kita rangkul ini ya sebagai kemitraan daripada Komisi A itu. Karena supaya penegakan hukumnya bisa benar-benar sesuai apa yang direncanakan gitu Pak ya. Betul. Nggak, kalau kata orang-orang kan biar nggak tumpul ke bawah. Iya. Kebalik, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kebalik. Fanar pengennya fokus ke kejaksaan dulu nih, Iya. Pak Marjono. Kenapa malah harus ke kejaksaan? Saya kira kalau kita bicara supremasi hukum, ada malah fokusnya ke polisi, fokusnya ke pengadilan, atau malah KPK. Nah ini kok kejaksaan tiba-tiba Pak Marjono? Jadi begini, jadi kita melihat daripada perkembangan terakhir ya. Jadi kalau kita melihat itu bahwa kriminal itu mayoritas atau mayoriti ini berada di pada pidana kan gitu ya. Jadi unsurnya di kepidanaan. Nah, sehingga kemitraan yang paling banyak sebenarnya ini bukan hanya kejaksaan saja semuanya, tapi yang paling intens ini adalah di kejaksaan. Karena bahwa kejaksaan ini selama ini memang sebagai sinergitas kita di tingkat bawah sampai ke tingkat kota kabupaten, sampai ke Provinsi Jawa Timur. Ini memang polemik-polemik yang hadir yang selalu ada ini tentunya di tingkat kepidanaan, sehingga kita akan mencoba bahwasanya bagaimana kasus-kasus kepidanaan terutama ada juga tingkat tipikor dan sebagainya. Nah ini kita selalu berkolaborasi atau selalu berkoordinasi dengan kejaksaan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Komisi A juga selalu menjalin kemitraan atau menjalin hubungan ini dengan beberapa APH yang lain. Oke. Tapi memang yang utama banyak kan Di dari kejaksaan, Pak ya. betul Karena sekali. apa? Penuntutannya kali Pak ya. Kasus ya, Oke. untuk kasus. Jadi kasus yang mayoritas banyak itu ya di tingkat kepidanaan itu yang paling besar di sana. Gitu. Hubungan formal sendiri sama teman-teman kejaksaan ini apakah rapat rutin aja atau malah ada forum khusus nih Pak Marjono? Iya, jadi gini, kembali lagi kepada tingkat peraturan itu sendiri. Kan nonsen atau tidak mungkin bahwa peraturan itu bisa tegak dan bisa berjalan dengan sendirinya tanpa adanya kolaborasi atau tanpa adanya hubungan antara pihak
legislatif sebagai fungsi kami sebagai legislasi di Dewan, fungsi kami sebagai legislasi ini kan tentunya kita melakukan pengawasan. Adapun kejaksaan ini adalah sebagai eksekutor, eksekusi di tingkat hukuman atau sanksinya di sana. Lah, maka antara pengawasan dengan eksekusi ini antara pihak dari mana legislatif dengan pihak kejaksaan itu kan harus bersinergi. Karena apa? Karena bahwa kami sebelum sampai masuk ke ranahnya kejaksaan, bila mana perlu kami akan melakukan selalu mediasi untuk melakukan pengawasan. Berfungsikah aturan-aturan yang kita buat atau yang dibuat oleh pemerintah bersama Dewan ini berfungsi enggak? Itu fungsi kami di sana. Sehingga pada saat penegakan aturan ini, begitu nanti ada eksekusi atau eksekutor, ini kita serahkan kepada kejaksaan. Saya kira gitu. Perda itu juga butuh kejaksaan toh Pak Marjono? Kalau pelanggaran perda ya sangat membutuhkan. Kalau begitu nanti perda ini tingkatnya sudah bisa sampai ke ranah pidana, mereka kan harus tidak hanya sekedar sanksi administratif tadi, tapi kan juga ancaman pidananya juga ada di dalam perda itu sendiri. Nah, maka yang harus kita lakukan utamanya ini di kejaksaan ini harus kita beri artinya beri bukan statement ya, kita berikan dorongan untuk selalu melakukan apa yang menjadi putusan-putusan di dalam teman-teman eksekutif. Contoh misalkan ada kasus yang dia melanggar perda itu sendiri misalkan. Nah, begitu kita beri sanksi, kita beri baik itu sanksi administratif atau teguran atau kalau dia tetap tidak bisa, kan alternatif lainnya itu ke kejaksaan. Gitu loh. Ini ada banyak sekali yang mereka melanggar perda, tetapi begitu sudah kita panggil di dalam di Satpol PP sudah kita amankan, terus kemudian kita beri mediasi ke dalam Pemprov, tapi dia tidak melaksakan atau mengindahkan. Nah, ini kalau sudah berkali-kali ya maka ya mohon maaf tanda kutip ya harus kita serahkan kepada kejaksaan. Tapi tetap harus ada. Saya kira selama ini kalau perda itu kaitannya cuma tindak pidana ringan piring aja. Enggak ternyata Pak ya. Salah ternyata. Karena kan perda itu contoh kalau perpajakan kalau sudah besar pajak itu dia dia ingkar dan seterusnya, kalau tidak kita serahkan kan tidak bisa kita selesaikan itu. Gitu. Berarti ketika membuat perda teman-teman Komisi A ini juga harus komunikasi intens dengan wajib kejaksaan berarti. Wajib. Jadi supaya tingkat kepentingan atau keperluan daripada peraturan itu tentunya kita juga merangkul teman-teman kejaksaan sampai sejauh mana. Tapi selama ini alhamdulillah penyusunan ini kita hanya dengan kejaksaan semacam konsultasi, bahasanya begitu ya, konsultasi kira-kira dengan usulan masyarakat terkait dengan perda yang akan digagas atau yang akan dibentuk ini kira-kira nantinya bisa berjalan atau bagaimana, kita selalu konsultasi dengan pihak-pihak kejaksaan. Wah, gitu. Kalau di perda yang sedang digagas Pak, siapa tahu lagi ada pembahasan perda ini, ada nggak sih yang sebenarnya butuh penegakan tegas dari kejaksaan supaya beres gitu, supaya aturannya benar-benar ditegakkan, masyarakat nggak cengkal gitu. Ada nggak sih Pak Marjono? Ada. Jadi gini, masyarakat ini mohon maaf, kan kita sudah paham lah, tentunya kalau perda sudah dibentuk, ini kan tadi kita sudah membayangkan ya, ada beberapa yang kiranya mereka itu juga tidak suka dengan kehadiran perda itu. Nah, itu kan ya. Nah, itu salah satunya. Padahal perda ini sudah ada. Dan mereka mau nggak mau, masyarakat itu kan harus tunduk atau mengikuti perda ini. Nah, kalau sudah menghadapi seperti ini, kan ini mohon maaf, tanda kutip, ini tingkat keberingasannya. Ini lebih beringas daripada mereka teman-teman yang sudah mengusulkan di perda itu. Nah, ini tentunya kita perlu pendampingan dengan kejaksaan. Kalau tanpa itu, saya nonsen ya, tidak akan bisa berjalan itu. Jadi vital juga nih peran kejaksaan Pak Marjono ya untuk menegakkan perda.
apa nggak rawan ada timpang tindih kewenangan gitu Pak pada akhirnya Pak Marjono? Tidak, tidak. Jadi gini, kita sudah di dalam kajian-kajian yang sudah kita berikan, memang secara kewenangan itu sudah memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita berbicara keterkaitan dengan sinergi antara, kita berbicara sinerginya, ya sinerginya antara Komisi A dengan Kejaksaan, ini maka harus terjalin. Nah, terkait dengan komposisi kewenangan, ya, komposisi kewenangan itu memang berbeda antara mungkin Satpol PP dengan Kejaksaan atau dengan Biro Hukum yang ada di Pemprov, itu tentunya berbeda. Maka tugas kami, ini kan yang penting jelas tiga ini kan ada pembuatan peraturan, kemudian pengawasan, kemudian ada lagi penganggaran. Ini kita tidak lepas dari itu. Jadi fungsi kita mengawasi itu supaya antara kewenangan daripada Pemprov atau eksekutif dengan kewenangan daripada kejaksaan ini selalu bersinergi dan tidak tumpang tindih. Itu fungsi kami. Jadi ngontrolnya itu di pelaksanaan daripada peraturan itu, kontrol kami di situ. Teman-teman DPR ini jadi jembatan. Jadi jembatan mediasi. Iya, tadi saya kira wah ya kok gak timpang tindih nih kan. Ada Biro Hukum juga, ada APH yang lain juga. Ternyata enggak malah Pak. Peran vital dari teman-teman DPR adalah jadi jembatan supaya komunikasi lintas sektor ini antara eksekutif dengan kejaksaan optimal gitu Pak ya. Betul. Wih, Founder masih punya banyak pertanyaan nih buat Pak Marjono terkait supremasi hukum, kolaborasi dengan kejaksaan. Tapi nanti dulu Pak Marjono. Kamu jangan kemana-mana ya, Power. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya, Power, di podcast Suara Rakyat sama Vander dan Pak Marjono di sini, Pak. Tadi kan ternyata tidak tumpang tindih, Pak ya. Tapi ya dasarnya saya itu ngapunten suuzon, Pak ya. Kok iso sih? Apa ya mungkin nggak tumpang tindih? Ada nggak sih, Pak, cerita momen nyatanya kolaborasi yang antara teman-teman eksekutif dijembatani legislatif dengan kejaksaan ini yang optimal, yang sinerginya oke. Kalau main bola itu umpan-umpanannya enak, dampaknya kerasa gitu. Ada nggak sih Pak Marjono? Jadi gini, tentunya semua lini atau semua kegiatan yang ada di pemerintahan, tentunya ini kan menjadi sesuatu yang harus kita taati bersama. Dikala ada salah satu pihak saja dia melanggar dengan kebijakan atau peraturan, tentunya itu berorientasi atau konsekuensinya itu adalah hukum, kan gitu. Nah, maka kita lihat, misalkan jangan jauh-jauh, bahkan teman-teman kita yang ada di eksekutif misalkan, itu aja, jangankan masyarakat, eksekutif, ya, salah satu oknum misalkan ya, juga ada yang melakukan pelanggaran hukum misalkan ya, pelanggaran hukum. Maka pelanggaran hukum yang dilakukan eksekutif itu langkah utama yang harus dilakukan itu adalah kita serahkan atau kita beri nasihat. Ya, melalui apa? Ya melalui inspektorat. Dan inspektorat ini mereka akan diberikan nasihat. Dan kemudian pada saat diberikan nasihat ini, tapi dia tetap saja. Contoh ini ASN yang melakukan narkoba atau memakai pemakaian narkoba, misal contoh. Dia tidak serta-merta awal itu mereka menjadi jeratan di dalam kejaksaan, tidak. Mereka otomatis mereka melakukan persuasif dengan inspektorat. Kalau katakan mereka tetap membandel, maka solusi lainnya ini kan akhirnya ke kejaksaan. Nah, disinilah akhirnya muncul kesinergitasan ini antara ketiga belah pihak ini, mulai dari legislatif, eksekutif sama kejaksaan, ini membuat nyaman semua gitu. Kalau mereka itu katakan diselesaikan cukup dengan inspektorat, sudah mereka akan berubah dengan sikap dan sebagainya, hanya sanksi administrasi ringan, mereka tidak sampai merugikan dari ASN itu sendiri, dia akan nyaman. Sehingga kejaksaan juga senang melihat kasus ini tidak terlalu difokuskan untuk harus dipidanakan, tidak. Karena kami sebagai wakil rakyat ya tidak mana sih wakil rakyat menginginkan masyarakatnya selalu dipidana. Kami tidak menginginkan hal itu terjadi. Kami sebagai penjembatan, kami sebagai mediasi, ya kami akan menyampaikan kepada kejaksaan atau eksekutif, kalau memang masyarakat kami ini bisa dibina, ngapain harus sedikit-sedikit dipidanakan, tidak mungkin. Ada restoratif justice juga, Pak. Apalagi masyarakat ini kasihan ya kalau masyarakat yang tidak mampu. Betul. Tadi.
Itu contohnya itu Mas. Kan visinya juga ada restoratif justice, biar Iya, nggak semua di penjara. Kan kalau bisa damai, bisa dibina gitu kan, bisa betul, betul, ditoto gitu. betul, betul. Biar nggak semua di penjara. Karena kan kasihan juga Pak ya. Tinggi. Ketika masyarakat tidak mampu, itu kan juga ada keluarga yang harus dihidupi, misalnya kan seperti itu. Asas kemanusiaan nggak ditinggal, luar biasa loh ya Pak War ini. Tapi kalau kita bicara soal kolaborasi Pak, Iya, ini kan hubungan apalagi tiga orang, tiga sektor, Bu. pihak, iya. Tiga pihak. Pasti ada dong tantangan-tantangannya Pak. Hambatan-hambatannya pasti ada dong Pak. Iya. Nggak mungkin loh Pak, tiga gini bisa sinergi optimal. Umpan-umpanan terus enaknya nggak mungkin. Bal-balannya kadang umpan salah loh Pak. Nah ini pripun? Caranya supaya umpan-umpanannya tetap enak pripun Pak? Ya, jadi begini, semua itu tentunya kan ada tahapan-tahapan. Jadi segala polemik atau segala kesalahan atau yang dilakukan baik itu masyarakat maupun OPD sendiri atau bahkan DPR sendiri atau mungkin dari kejaksaan sendiri, supaya sama-sama kita nyaman tentunya kita tidak menabrak yang namanya tupoksi masing-masing, kan begitu. Terus kemudian yang kedua, kita melihat apakah persoalan atau katakan peraturan yang kita buat ini sudah merujuk kepada aturan yang sifatnya di atasnya. Nah, kami khawatir gini, yang pernah terjadi itu sinergitas ini atau ketiga belah pihak ini bisa tidak terwujud manakala, mohon maaf, secara penganggaran fungsi kami sebagai legislatif ini minimnya bagaimana? Contoh tadi yang inspektorat ternyata anggarannya kurang. Oke. Ya, anggarannya misalkan dia minta sekian M, ternyata kemampuan kita hanya sekian M. Ini yang menjadi kendala kita. Jadi kendalanya bagaimana? Akhirnya kasus-kasus yang ditimbulkan atau muncul dari OPD itu sendiri ini tidak bisa terselesaikan dengan baik karena itu bergantung anggaran tadi. Itu contoh kecil aja. Lah, kaitannya dengan kejaksaan bagaimana? Akhirnya kalau inspektorat ini minim, ya akhirnya kan mau tidak mau persoalan ini bisa masuk ke ranahnya kejaksaan. Kalau sudah masuk ke ranah kejaksaan menjadi tidak nyaman semua, akhirnya tidak nyaman semua. Tidak nyamannya bagaimana? Tidak nyamannya ya dari pihak yang bersangkutan ini juga merasa rugi karena dia istilahnya sudah ditangani oleh kejaksaan dan terus kemudian dari sisi pemerintahan sendiri mempunyai kredibilitas yang jelek karena dianggap tidak bisa memberi pembinaan kepada masyarakat. Dewannya pun juga tidak bisa membantu masyarakat dan akhirnya semua kena semua. Nah, ini dari unsur negatif dari kinerja dari pemerintahan. Nah, harapan kami supaya bersinergi itu selalu. Yang pertama kita dukung tentang anggaran untuk inspektorat yang bersangkutan. Terus kemudian yang kedua kita juga selalu koordinasi dengan kejaksaan. Mungkin anggaran apa yang bisa kita sinergikan dengan kejaksaan dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah terjalin, tapi bukan masalah anggarannya, tetapi untuk bisa memaksimalkan, mengoptimalkan kinerja masing-masing. Tujuannya itu. Bukan karena anggarannya itu bukan, tapi karena memang semua kegiatan itu berorientasi pada sisi anggaran. Jadi tidak akan jalan kegiatan itu tanpa anggaran ya tidak bisa jalan, sulit sekali. Ini bukan minta duit sebenarnya, bukan. Tapi kan supaya oper-operannya enak, ya kan, optimal, oper-operannya pas. Itu memang semua pihak itu harus kerjanya optimal. Nah ini butuh support itu. Support anggaran. Karena kalau satu aja kurang, Mbak, wah kan pasti susah nih ya. Yang sana udah lari speed 10, yang ini karena kurang ada optimalisasi 7. Betul. Nah ini kan akan jadi cantolan gitu kan, Pak. Ini menarik sih Pak Marjono. Tapi kalau kita bicara kejaksaan, kok agaknya tak geser dikit ke korupsi, menarik loh ini Pak Marjono. Karena gini, bukan kasus korupsi yang sudah terjadi, bukan. Tapi ketika proses penganggaran, perancangan program, Vander mikirnya gini, kalau misalkan teman-teman kejaksaan dilibatkan, kan bisa bantu pencegahan korupsi. Karena kan korupsi itu kan bukan hanya masalah kejadian ditangkap, kan bukan itu Pak. Kalau kita tarik mundur ketika penganggaran, perencanaan program, ini kalau didampingi kejaksaan juga supaya ojo pagere nang kene. Kalau kamu lewat sini ini ngelanggar aturan, salah loh. Nah, ini mungkin nggak sih Pak Marjono? Jadi gini, kita kembali lagi pada kewenangan. Jadi kejaksaan itu tidak memiliki kewenangan untuk perencanaan anggaran, tidak ada kewenangan ke sana. Jadi jangan sampai salah kamar. Kami khawatir justru mereka masuk di dalam ranahnya eksekutif dan legislatif, malah dia terjebak dalam lingkaran hukum itu sendiri. Jadi kejaksaan ini tentunya tahu bahwa ini bukan domainnya, bukan kewenangan untuk ikut andil dalam merencanakan
eh, pembangunan daerah itu tidak ya. Tapi kejaksaan itu sudah paham bahwa mereka sebagai eksekusi ya, manakala terjadi hal-hal yang demikian. Namun semua ini kan tentunya kita bicarakan terhadap kejaksaan. Jadi pada saat RAPBD, rancangan anggaran pendapatan belanja, jadi kita merencanakan postur anggaran pemerintah itu tentunya antara legislatif dengan eksekutif ini sudah diwakili yang namanya inspektorat. Tentunya di sana sudah ada rambu-rambunya. Oh, Sudah oke ada oke 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 rambu-rambunya. oke. Jadi jangan sampai nanti kejaksaan ikut. Tetapi kejaksaan ini tentunya selalu diajak berkoordinasi keterkaitan untuk pengamanan kegiatan. Contoh, begitu rancangan anggaran belanja ini sudah diputuskan, sudah dibuat kegiatan, namun ada yang melakukan pelanggaran. Mungkin contoh katakan pembuatan infrastruktur, pembangunan jalan. Begitu sudah direncanakan, dilaksanakan di lapangan, ternyata speknya tidak sesuai dengan APBD misal, contoh. Maka ini tugasnya kejaksaan nanti di sana. Lah, setelah pembinaan tidak ada, kejaksaan itu. Saya kira itu. Ini menarik sih. Ternyata nggak bisa kalau di perencanaannya nggak bisa. Tidak bisa. Nanti malah salah salah kamar. Itu dia. Bukan areanya, bukan tupoksinya. Tapi kalau untuk eksekusinya, wajib. Itu sinerginya sama kejaksaan. Jadi menarik sih bahasan soal supremasi hukum dan sinergi dengan kejaksaan ini. Vander masih punya pertanyaan sih sebenarnya buat Pak Marjono. Kedepannya itu bakal kayak gimana gitu Pak? Karena kan tadi kan kita bahas yang sudah dan yang sedang. Nah, tapi yang kedepannya ini pripun kan? Nah, itu nanti tapi Pak Marjono. Jangan kemana-mana deh kamu yang bawa. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Pak di podcast Suara Rakyat sama Vander dan Pak Marjono. Pak, ada yang ganggu Pak di pikiran saya Pak. Ya memang kan duta suuzon saya ini Pak. Tapi ketika ini kan sinerginya sudah oke nih Pak. Sering rapat-rapat bareng sama teman-teman kejaksaan. Ngapunten, independensinya pripun kalau kayak gitu Pak? Di dalam sebuah aturan itu kan sudah jelas bahwa kejaksaan ini sebenarnya bukan domain kami ya, tapi kami akan mencoba membantu untuk bisa menjawabnya. Jadi kejaksaan itu sebenarnya memang organ yudikatif yang memang dia bertindak sebagai sebagai independensi kan gitu ya. Nah, kalau terkait dengan persoalan-persoalan yang dimunculkan di dalam masyarakat, tentunya kembali lagi kami berharap sebagai legislatif ini tidak sedikit-sedikit itu kan harus masuk ke dalam ranah hukum ya, ranah kejaksaan. Kalau selama kita bisa memberi pembinaan, maka langkah persuasif kita itu selalu kita adakan pembinaan, baik itu pada masyarakat maupun itu pada eksekutif sendiri atau siapapun kita berikan itu. Nah, kalau bicara kembali lagi pada independen, ya tanda kutip harus independen gitu ya, harus wajib gitu kan gitu. Selama ini memang ada beberapa yang menyampaikan bahwa ini kok gini. Ternyata ada temuan oknum lah. Akhirnya kalau sudah oknum ini kan luas ya masalahnya. Iya betul. Kalau kita udah bicara oknum tuh angel loh Pak. Karena mereka itu dibilang ada ya nggak ada, dibilang nggak ada itu kadang orang-orang muncul gitu kan Pak. Agak susah kalau udah bahas oknum ini. Nah, tadi kan tapi sudah kejaksaan sinerginya dengan eksekutif beres, dengan legislatif beres. Kok Vander rasa kalau kita bicaranya soal penguatan hukum, supremasi hukum, ada satu yang kurang Pak Marjono. Masyarakat Pak. Masyarakat sebagai objek hukum kali Pak ya. Ini pripun? Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa bareng-bareng? Visi penguatan hukum ini kan visi yang besar, visi yang panjang. Nah, masyarakatnya pripun Pak Marjono? Jadi begini, itulah tujuan sinergi antara legislatif, eksekutif dengan kejaksaan itu di situ. Jadi begitu ada sinergitas ini, tentunya tugas kami sebagai legislatif ini tentunya menganggarkan. Nah, gunanya anggaran itu untuk apa sih? Tentunya untuk kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat. Nah, tujuannya apa? Supaya masyarakat kita itu menginginkan masyarakat itu rendah dalam kasus hukumnya gitu loh. Pengen kita itu seperti itu, maka kita berikan wawasan. Caranya bagaimana? Ya legislatif menganggarkan melalui eksekutif. Misalkan contohnya di Biro Hukum, Biro Hukum, apa rencana kerja Anda pada tahun ini, misalkan tahun 2025,
apa, ini memberikan sosialisasi lah. Sekarang saya sampaikan pada teman-teman, misalkan inspektorat, saya sampaikan loh, atau biro hukum loh, kita itu atau warga kita itu dalam statistik 1 tahun saja yang sudah masuk pidana sekian. Nah, bagaimana cara kita untuk merendahkan tingkat okupansi apa itu statistik drastis jumlah kasus ini? Ya, kita harus melakukan upaya kan, tolong itu diberi sosialisasi pada masyarakat, Oke. kita anggarkan, tambahkan anggaran. Kalau perlu kita kolaborasi dengan kejaksaan, misalkan Pak Kajari, mari kita berikan pemahaman atau pelatihan kepada masyarakat supaya dia paham atau melek hukum, biar tahu dia tidak banyak, kita berikan anggaran dan sebagainya. Itu tugas kami di sana. Jadi memberikan memberikan support terhadap anggaran pada masing-masing lini OPD ini. Nah, itu berarti sosialisasi anggaran ini bukan untuk dibagi-bagi, bukan. Jangan salah paham. Biasanya kalau udah dengar anggaran Pak Marjono, empower tuh waduh pikirannya sih, bukan, tapi memang butuh sosialisasi Pak ya. Betul. Karena kesadaran hukum, penguatan hukum tidak bisa dibangun kalau nggak dari bawah. Betul. Dan memangnya sosialisasi terkait hal itu Pak di masyarakat sekarang itu masih kurang tuh Pak. Kita begini, kalau kita melihat sangat kurang. Oh ya? Bukti dan bentuknya apa? Bukti dan bentuknya sebagai indikator utama meningkatnya kasus hukum ada di masyarakat. Itu sebagai indikatornya. Meningkat memang, Pak. Meningkat ya. Jadi meningkat. Jadi setiap tahun itu kan selalu meningkat. Entah itu kasus apapun. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita di teman-teman eksekutif, di legislatif dan eksekutif itu di situ. Nah, maka dari itu untuk menekan ini, ya ini kan dengan berbagai upaya, berbagai cara. Nah, ada lagi contoh ini, ketenaga kerjaan saja. Tenaga kerjaan itu kalau kita berbicara masalah pengangguran misalkan, pengangguran ini tiap saat selalu naik, selalu meningkat. Padahal tugas atau tujuan pemerintah itu menekan angka pengangguran. Tapi ternyata ini sama dengan kasus hukum ini. Kasus kejahatan hukum itu kalau kita lihat statistiknya di APH dengan kita kan selalu berkoordinasi. Tujuannya kolaborasi itu di situ, Mas Farhan. Jadi kita minta minta laporan dari pihak kejaksaan, dari kepolisian, dari inspektorat sendiri, misalnya kejaksaan, Pak, kami tolong dibukakan tentang tingkat kenaikan kasus yang ada di Jawa Timur. Dia membuka. Dan itu naik drastis Pak ya? Iya naik, setiap naik lah. Maka kita itu kan sangat kekurangan sekali kalau disampaikan Mas Farhan tadi, apakah selalu anggarannya itu juga selalu kurang atau tingkatan selalu meningkat, sehingga ini harus dibarengi dengan asupan anggaran kepada inspektur segera untuk sebanyak-banyaknya menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan pemahaman hukum pada masyarakat. Kalau masyarakatnya dipahamkan hukum ini kan kasihan gitu loh. Sebenarnya kan sudah ada peraturan, misalkan ada peraturan selalu ada. Tapi tingkat untuk memahami peraturan terkait dengan hukum ini tidak semua orang mesti bisa. Oh iya juga sih Pak. Gitu jangan masyarakat, Mas Farhan. Kita ambil contoh saja. Perangkat desa, perangkat kecamatan, perangkat daerah yang memahami hukum itu pun itu juga sedikit. Astaga, mosok Pak? Betul. Jadi gini, kita lihat bahwa contoh tentang yang dilanggar. Udah nggak usah sulit. Sekarang yang kita bicarakan ini terkait dengan hoax digitalisasi, itu saja sudah. Padahal undang-undangnya sudah ada, aturannya jelas. Tapi yang namanya orang itu berita hoax, kadang guyonan, kadang dia kebablasan. Dia berarti artinya apa? Dia belum memahami hukum secara keseluruhan. Gitu. Nah, maka dari itu kita berupaya sebagai legislatif ini mudah-mudahan ini ada pendapatan, ada tambahan pendapatan dan sebagainya, sehingga supaya OPD kita itu juga aktif. Kasihan mereka kalau tidak didukung dengan anggaran, apalagi kejaksaan. Kejaksaan ini kalau tidak disupport dengan anggaran yang cukup, Mas Farhan, ini juga banyak yang kasus-kasus terbengkelai akhirnya. Tidak dilanjut dalam tidak dalam persidangan atau tidak dilanjutkan, ini kan akhirnya kasus-kasus itu terbengkelai. Nah, ini harapan kita dengan adanya support anggaran yang cukup ini
bisa sesegera mungkin minimal akan memahamkan kepada masyarakat tentang makna atau arti hukum yang sebenarnya biar paham. Saya itu ketika Pak Marjono menjelaskan, memang itu penting Pak ya. Bahasa hukum itu kan angel Pak ya dipahami orang-orang awam itu kayak saya tuh. Tidak bisa. Iya, kadang saya baca iki apa sih penjelasannya. Memang butuh dijelaskan oleh ahlinya dengan bahasa sehari-hari. Kalau bahasanya kayak teman-teman saya, iso nggak jelas tuh pakai bahasa manusia kan kayak gitu. Dan ini memang butuh sosialisasi yang nggak sekali dua kali Pak ya. Tuh. Tapi kalau misalkan mau dihemat nih anggarannya Pak, Iya. pakai teknologi gitu bisa nggak sih Pak? Disebar di kayak blasting WA atau mungkin dikontenkan kayak gitu supaya lebih banyak jangkauannya juga lebih luas, itu mungkin nggak Pak? betul. Itu salah satu bentuk sosialisasi ya. Bentuk sosialisasi kan macam-macam. Mm-mm. Macam-macam. Ada yang memakai digitalisasi, ada yang memakai video tron untuk pemberitahuan itu, atau kita mengumpulkan masyarakat ya, mana posisi-posisi yang dianggap itu menguntungkan atau begitu. Tetapi perlu diingat bahwa memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara face to face, Mm-mm. ya, end to end itu tidak sama dengan ya juga pada digitalisasi Oh, gitu ya. iya, Karena iya, iya. begini, kita itu kan narasumber itu kita, kalau orang SDM-nya bagus itu tidak ada persoalan, Mas Farhan. Tapi yang kita hadapi ini masyarakat menengah ke bawah. Oke. Ya, masyarakat menengah ke bawah itu dia itu kadang diundang bisa hadir saja, itu luar biasa. Alhamdulillah loh, Pak, ya. Alhamdulillah. Betul, 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 Maka betul. kita berupaya, kadang itu kita tokoh masyarakatnya RT, RW baru kita undang dulu. Nanti kapan baru kita anggota masyarakatnya baru kita undang lah. Di situ. Jadi kalau bentuk sosialisasinya macam-macam lah, tapi perlu diingat bahwa masyarakat kita itu yang banyak itu menengah ke bawah. Sehingga pada saat kita melakukan sosialisasi, ya kita cobalah kita menjemput bola, kita memberikan pemahaman, ya kita undang, kita di ruangan, di mana di dinas apa, atau di kelurahan, atau di kantor kecamatan, terserah lah. Yang penting mereka itu bisa menampung masyarakat untuk bisa kita berikan pemahaman Oke, terkait dengan ini sosialisasi itu. dari penjelasan Pak Marjono ini saya ngerasa kayak tertohok sih Pak, karena selama ini saya ngiranya lah posisi larang-larang, wis tak gawe billboard aja lo, blasting WA lo. Ternyata Iya, tidak bisa seperti itu Tidak ya, bisa, nggak segampang itu ya mawar, karena masyarakat itu kan macam-macam orangnya ya. Ada yang bisa terima dari baliho, ada yang bisa terima dari Betul. billboard, tapi ada yang harus dijelaskan lah, yang itu yang susah gitu ternyata. Terakhir Pak Marjono, ketika kita sudah bicara banyak soal cara penguatan hukum yang dilakukan teman-teman DPRD sampai kerjasama ke kejaksaan, bahkan Pak Marjono dan teman-teman di Komisi A juga mendorong adanya penambahan anggaran supaya bahasa hukum itu bisa dicerna. Lalu kenapa sih Pak ini jadi penting Pak? Kenapa masyarakat harus menganggap bahwa penguatan hukum ini penting? Kenapa Pak Marjono? Monggo. Jadi begini, penguatan hukum ini bahwasanya salah satu orientasinya ini adalah penting bagi masyarakat itu bagaimana masyarakat itu memahami secara implisit atau secara keseluruhan, secara utuh pemahaman tentang hukum itu sendiri. Sehingga pada saat masyarakat ini diberi pemahaman atau diberi sosialisasi terkait hukum, agar mereka semakin minimal atau minim sekali terkait dengan kasus-kasus hukum yang yang diterima oleh masyarakat. Ya, itu orientasinya ke sana. Jangan sampai nanti setelah kita beri pemahaman hukum, sosialisasi terkait hukum, tapi malah mereka tidak menjadi dewasa hukum, tapi malah dia miskin hukum. Nah, ini kan yang dikatakan seperti itu. Tapi saya yakin bahwa masyarakat kita tidak seperti itu. Jadi masyarakat kita SDM-nya dan banyak sudah orang-orang itu yang sudah pintar, sehingga mereka begitu diberi pemahaman tentang hukum, mereka sudah bisa memaknai dan mengartikan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini, dan sehingga mereka akan meminimalisir tingkat kasus-kasus hukum itu sendiri. Saya kira itu. Nah, terima kasih banyak ya Pak Marjono. Terima kasih banyak. Akhirnya Fajar juga tahu kalau kasus masyarakat yang terkena hukum, kasus hukum di Jawa Timur itu meningkat ternyata Pak ya. Betul. Ini kaget sih saya waktu dengar tadi kayak, oh iya, tapi ternyata iya loh. Ya kan nggak mungkin Pak Marjono bawa hoax kan, ya nggak mungkin gitu kan. Ini harus jadi pelajaran buat kita semua nih ya Pak War. Kamu harus share episode ini ke manapun, ke siapapun, tujuannya apa, supaya kita semakin sadar bahwa hukum itu akan mengatur kita supaya jadi lebih manusia gitu kan. Dan dari teman-teman DPRD Jawa Timur, Pak Marjono dan rekan-rekan di Indrapura akan membantu juga supaya nggak semua kasus itu berujung ke pidana gitu Bang. Ketika bisa ya coba kita mediasi, dibina, di restoratif akan dilakukan juga.
tapi kamu juga harus sadar bahwa hukum, aturan itu harus ditetapkan, harus ditaati. Begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Marjono, insight-nya kasih. luar biasa. Kamu juga harus like dan subscribe Empower, karena episode Suara Rakyat selanjutnya insight-nya bakal lebih keren-keren lagi, lebih seru-seru lagi. Founder pamit anyway. Pak Marjono sekali lagi terima kasih. Pak Marjono juga pamit Empower. Ketemu lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Have a good day. Bye-bye.